Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media izin melaporkan sesuai undangan dan sesuai kewajiban sebagai warga negara yang baik, saya hadir di Polda Jabar untuk melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan sesuai perkara yang sedang berlangsung. Tidak terlalu lama karena hanya penyempurnaan, karena semua pertanyaan mayoritas sudah ditanyakan dan diberi keterangan di saat di Jakarta. Namun izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hal ini. Yang pertama, menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu, gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi, ya. Jadi itu juga pertanyaan. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama. Nah, itulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait kronologis, ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya kita mengalami sendiri, ada jabatan yang hilang, ya. Ada peristiwa-peristiwa yang berlanjut. Bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya. Secara syariat, Allah kasih, bisa Allah cabut kapan saja, nggak ada masalah. Nah, berikutnya saya sampaikan, kalau kita bicara proporsi hukum, maka kita gunakan undang-undang. Undang-undang di Indonesia pemerintahan daerah itu, Jawa Barat itu adalah daerah otonom, beda dengan Jakarta daerah khusus. Ya. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur, diberhentikan oleh gubernur. Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, itu bupati wali kotanya dipilih rakyat, tidak bisa disanksi, diberhentikan oleh gubernur. Ya, tuh harap dipahami kepada yang suka membanding-bandingkan. Berikutnya, dengan sistem otonomi daerah ini, maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal. Ada ribuan acara setiap tahun di Jawa Barat yang tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Nah, acara di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab secara teknis adalah Kabupaten Bogor dan Satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi. Jika Satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk. Contohnya dulu rapid test habis, ya, provinsi turun membantu karena Satgas tidak sanggup ngurusin rapid test misalkan. Kedua, jika acara itu ada di perbatasan, misalkan antara Bogor Cianjur, ya, Bogor Sukabumi, nah itu baru provinsi. Nah, acara Megamendung kan tidak masuk kriteria dua tadi, dia acara lokal, maka secara teknis, tanggung jawab teknis itu ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi secara moral, apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moral saya, tapi kalau secara teknis peraturan perundang-undangan tentu kita harus adil dan proporsional.
Itulah kenapa saya selalu taat hadir pada kebutuhan dari kepolisian. Terakhir dari saya menyikapi maraknya massa pendukung HRS atau FPI ke Polres-Polres, saya himbau kita mengedepankan dialog, kita mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai. Jadi saya himbau warga di seluruh Jawa Barat untuk menahan diri, serahkan semuanya kepada proses hukum. Seorang gubernur Jawa Barat pun hadir ya baik-baik, maka penyampaian aspirasi tolong dilakukan dengan cara baik-baik ya. Sehingga Jawa Barat yang juara lahir batin kondusif kita jaga, walaupun ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap apa yang sedang terjadi dalam proses hukum ini. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Saya himbau tidak usah mendatangi lagi Polres-Polres ya. Kita ikuti saja karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sudah ditarik ke Polri pusat dan sebagainya. Kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional. Saya kira itu ya. Jadi saya makanya tidak terlalu lama, cuma 1,5 jam itu karena memang hari ini hanya melengkapi sekitar 2-3 pertanyaan saja. Mayoritas pertanyaan sudah saya jawab selama 7 jam di Barreskrim di Jakarta. Saya kira itu, silakan ada 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum Pak. Ini Pak. Siapa Pak? Ya, Pak izin tadi kan disebutkan kalau Pak Mahfud ini harus bertanggung jawab juga ya Pak ya. Nah, apakah dari Bapak sendiri sudah menyampaikan langsung ke Pak Mahfud atau seperti apa Pak? Itu aja Pak. Belum, jadi lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adil lah. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap proses ini. Saya kira itu lagi. Cukup ya? Boleh satu lagi Pak? Suaranya di mana? John Pak. Ya Pak John. Tadi kan statement Bapak semuanya sudah menyatakan tadi opini ya Bapak ya, opini Bapak. Saya cuma mau menegaskan lagi, dengan pemeriksaan ini apa Bapak keberatan sebenarnya? Tidak, bukan keberatan, saya mempertanyakan kenapa hanya kami yang dimintai keterangan itu aja. Kalau urusannya kerumunan akibat kedatangan Habib Rizik kan ada 3 peristiwa, peristiwa di bandara, peristiwa di Jakarta, peristiwa di Bogor. Kenapa peristiwa awalnya yang menurut saya lebih masif itu sampai bikin kerumunan luar biasa, merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami kira-kira. Jadi tidak keberatan, karena kalau keberatan mas saya bikin statement dan ya, saya datang, saya menjawab. Ya, cuman kalau sistem hukum mau pakai dimensi keadilan, maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Itu aja. Ya. Ini opini pribadi ya sebagai Iya, jadi poin saya jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, tuh. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum, ya. Tapi intinya, menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu. Maka saya ingin memberi contoh, saya pun hadir ya, memberikan jawaban pertanyaan. Selanjutnya ya saya serahkan ke kepolisian sesuai aturan yang berlaku. Saya kira itu ya, terima kasih. Itu pertanyaannya ke polisi Pak, jangan ke saya. Saya ini kan objek yang dimintai keterangan. Polisi bilang iya tidak ngerem lanjut, bukan urusan saya hanya menunggu kabar saja. Tapi sudah saya jelaskan argumennya, secara aturan perundangan, insiden lokal itu ada di tanggung jawab pemerintah lokal. Terima kasih. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.